Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Wita, Yulis, Nurfadilah. Baik, terima kasih. Apakah masih semangat? Alhamdulillah. Minggu kemarin saya sempat menyinggung tentang sistem ekonomi. Apa ada yang masih ingat tentang apa itu sistem ekonomi? Baik, oke, coba. Oke, terima kasih. Nah, kali ini Bapak ingin menjelaskan lebih dalam tentang sistem ekonomi. Dan Bapak akan menggunakan media pembelajaran PPT. Oke, di sini saya akan menggunakan media PPT. Ya. Dan pesan Bapak buat anak-anak nanti ketika Bapak menjelaskan mohon dicatat. Ya, itu pun yang penting. Kalau misalkan menurut anak-anak tidak penting, tidak apa-apa untuk tidak dicatat. Kalau misalkan penting, silahkan dicatat. Oke. Oh ya, terima kasih. Nah, oke. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan lembaga pemerintah. Di sini sudah mencakup hubungan antar manusia dan pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Sudah artinya di sini sudah ruang lingkup makro, bukan hanya mikro, tapi sudah hubungan ekonomi antar negara. Kalau misalkan negara ini sudah ruang lingkup ekonomi makro. Itu hubungan ekonomi bernegara. Nah, di sini sistem ekonomi itu dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Dan yang terakhir itu sistem ekonomi campuran. Oke, apa sih sistem ekonomi tradisional itu? Pasti itu sudah terbenak di kalian. Ada yang tahu? Oh ya, nggak tahu? Oh ya, saya jelaskan ya. Nah, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menitik beratkan pada kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat masyarakat dalam menjalankan perekonomian. Di sini sistem ekonomi tradisional itu menitik beratkan kepada adat istiadat, kebiasaan tiap harinya. Biasanya di sistem ekonomi tradisional ini segala sesuatu itu dikerjakan dengan tangan kita, bukan tidak ada bantuan mesin, tapi semuanya tradisional. Itu di sistem ekonomi tradisional. Nah, di sistem tradisional di sini biasanya masyarakat memproduksi hanya untuk tiap-tiap rumah tangga, ya. Dan biasanya di sini masyarakat bisa bertindak sebagai konsumen dan produsen, itu di sistem ekonomi tradisional. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yang pertama, menggunakan sistem barter dan kegiatan dalam kegiatan perdagangan. Biasanya di sini kalau di sistem ekonomi tradisional di sini kebanyakan menggunakan sistem barter, yaitu tukar menukar, tapi bukan bentuk uang dan barang, tapi barang dan barang. Misalkan beras dan dan ikan itu ditukar dan disesuaikan dengan kebutuhannya, itu barter. Nah, yang kedua, belum terdapat pembagian kerja dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Di sini di ekonomi tradisional itu biasanya kebiasaan adat istiadat, terikat dengan kebiasaan adat istiadat. Yang empat, teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana. Di sini sifatnya
sederhana dan uh, dipelajarinya secara turun menurun dari nenek moyang kita, langsung ke bawahnya sampai sekarang ini itu turun temurun. Terus kekayaan alam menjadi sumber penghidupan utama, terutama tanah dan hutan. Itu yang menjadikan sumber utama, yaitu adalah kekayaan alam. Kalau di ekonomi tradisional yang diutamakan itu kekayaan alam kita. Terus pola hidup masyarakat bersifat kekeluargaan. Di sini di sistem ekonomi tradisional, yaitu di sini masyarakat itu bersifat kekeluargaan, yaitu saling kebersamaan, kekeluargaan, lebih mengutamakan kekeluargaan kita, tidak kayak melepaskan ego kita, tidak masing-masing, tapi di sini adalah kekeluargaan, kebersamaan. Terus alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana, yaitu masih bersifat sederhana, tidak kan kalau sekarang sudah semuanya mesin, tapi di sini kalau di sistem ekonomi tradisional itu kayak barang, alat untuk memproduksi suatu barang itu sederhana, lebih mengutamakan tenaga kita sendiri, itu di sistem ekonomi tradisional. Terus yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi terpusat, pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan, sementara masyarakat berperan sebagai pelaksana. Di sini di sistem ekonomi terpusat, masyarakat hanya berperan sebagai pelaksana dan segala keputusan itu ditentukan oleh pemerintah. Ya. Berarti di sini di sistem terpusat ini perekonomian itu sudah diatur oleh pemerintah, dan masyarakat tidak boleh sewenang-wenang membuat suatu keputusan karena keputusan itu ada di tangan pemerintah. Itu di sistem ekonomi terpusat. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi terpusat biar kalian dapat membedakan antara sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi terpusat. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat: 1. Sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara, yaitu sumber ekonominya dimiliki oleh suatu negara, dikuasai oleh negara. 2. Sistem ekonomi diatur pemerintah. Di sini sistem ekonominya diatur oleh pemerintah. Masyarakat tidak boleh sewenang-wenang karena yang mengatur adalah pemerintah. Masyarakat hanya menjalankan. Ingat, itu kalau sistem ekonomi terpusat. 3. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pemerintah. Di sini juga diatur pemerintah. 4. Kebebasan berekonomi masyarakat sangat terbatas. Di sini kebebasan buat masyarakat ini terbatas karena memang peraturan itu sudah di tangan pemerintah. Masyarakat tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Tetap kita harus menjalani aturan yang ditentukan oleh pemerintah, itu di ekonomi terpusat. Terus hak milik pribadi tidak diakui. Yang terakhir, tingkat harga dan bunga ditetapkan pemerintah. Harga di sini dan bunga itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, itu di sistem ekonomi terpusat. Nah, dan selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi pasar. Ya, tinggal dua tadi kan ada 4. Yang pertama sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi pasar. Berarti tinggal 2, sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi pasar.
kali ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran talking stick, yaitu di sini Bapak mempunyai koin, 2 koin ya, 2 koin. Nah, ketika nanti Bapak saya lempar, siapa yang kena koin ini, maka dia harus mempresentasikan tentang sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi campuran. Oke? Paham? Ya. Oleh karena itu Bapak lempar koinnya ya. Ya. Oke, siapa yang kena koin? Oh, Ahmad. Ya, satunya Rita. Oh ya, berarti di sini Ahmad menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran, sedangkan Rita menjelaskan tentang sistem ekonomi pasar. Ngerti? Oke. Oke, luar biasa presentasi dari Ahmad dan Rita. Oke, terima kasih. Mungkin dari anak-anak ada yang belum paham. Kalau misalkan ada yang belum paham dari penjelasan saya atau Ahmad dan Rita, bisa ditanyakan. Oke, siapa yang bertanya? Rian. Oke, saya catat ya, namanya yang bertanya Rian. Baik, terus siapa lagi yang ingin bertanya? Ihsan. Oke. Ihsan. Nah, mungkin ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Ahmad dan Ihsan. Oh, Rian dan Ihsan. Oh iya, silahkan dijawab oleh Suci. Oh iya, terima kasih Suci. Langsung dijawab Suci. Oh baik, alhamdulillah. Apa? Rian, mengerti dengan jawaban Suci tadi? Oh mengerti. Oh iya, terima kasih. Terus dari pertanyaan Ihsan, siapa yang ingin menjawab? Oh Sakinah. Oh baik, Sakinah, ayo langsung dijawab. Oh iya. Ihsan, apakah sudah mengerti? Oh iya, terima kasih. Luar biasa pertemuan kali ini dan kalian semuanya aktif, alhamdulillah, dan masih semangat meskipun suasananya dalam keadaan lockdown ya. Iya, belajar. Tetap semangat untuk belajar meskipun suasananya lagi lockdown. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan dari pertemuan kali ini. Dan terakhir, ada yang bisa menyimpulkan? Oh baik, coba langsung simpulkan. Budi, ya silahkan Budi. Baik, terima kasih Budi sudah menyimpulkan. Terakhir dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf dari awal sampai akhir. Takut ada salah kata yang menyinggung atau menyakiti perasaan kalian. Saya akhiri pertemuan kali ini. Dan jangan lupa tugasnya di halaman 60 itu dikerjakan ya. Iya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila wa muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.